Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Sundutan Sumatera Utara. Saya sendiri kelompok WC Humbing unit kerja SD Negeri 042 Simamorang, Kecamatan Bakti Raja. Saya kelompok kesehatan unit kerja SD 046 Dipang, Kecamatan Humbang. Dan saya Elizabeth James Diploma unit kerja SMA Negeri 1 Sampul Humbang Sundutan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Selamat siang Ibu Roganda. Selamat siang Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Sehat Pak, kabar baik. Gimana dengan kabar Bapak? Tuhan, saya sendiri juga sehat. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Nanti saya akan melihat proses coaching yang Ibu laksanakan bersama dengan Bu Elizabeth. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian nanti di dalam observasi tersebut. Baik Ibu, di dalam rubrik penilaian saya harapkan Ibu nanti memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga dengan teknik rasa. Kemudian dalam proses coaching juga diharapkan memperhatikan model kita ya Bu. Nah, itu yang menjadi rubrik penilaian yang akan saya adakan. Bagaimana Ibu? Apakah sampai di sini Ibu sudah bisa memahaminya? Baik Pak, sudah saya paham. Baik. Sebelum kita mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak, silakan. Yang pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik Bu. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan dua, yaitu kompetensi mendengar aktif dan juga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Baik, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak, nanti yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu yaitu presensi atau hadir, supaya saya bisa menggali potensi coaching dan menemukan ide-ide yang tepat. Baik, betul sekali Bu. Dengan hadir penuh dalam proses coaching dapat menggali kompetensi coaching dan menghadirkan percakapan yang terbuka ya Bu. Yeah. Baik, dari proses coaching nanti Bu, apa yang ingin Ibu capai kira-kira? Capaian yang saya tuju nantinya itu adalah saya menghadirkan prinsip kemitraan dan mengikuti algoritma tentunya sesuai dengan tahapannya, yaitu untuk menggali ide-ide dari coaching terkait masalah yang sedang. Oke, baik Bu. Nah, semoga apa yang ingin Ibu capai nantinya di proses coaching bisa tercapai ya Bu. Baik, setelah ini silakan Ibu melakukan proses coaching dan saya harap semoga dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Sudah siap Ibu? Baik Pak, sudah siap. Baik, waktunya Ibu akan mengadakan proses coaching bersama dengan Ibu Elizabeth. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Ibu Elizabeth, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Roganda, kabarnya baik-baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Sehat? Puji Tuhan, sehat ini. Terima kasih. Apakah Ibu sudah menitipkan tujuan yang ingin dicapai dalam sesi coaching Ibu? Sudah Bu. Saya ingin menemukan cara untuk membuat semua siswa lebih aktif, terutama beberapa siswa yang sering diam dan tidak berpartisipasi saat belajar.
Baik Bu, jadi tujuan Ibu adalah untuk meningkatkan partisipasi seluruh siswa di kelas. Jika ini tercapai, seperti apa kondisi ideal yang diinginkan di kelas ini? Saya ingin melihat siswa lebih berani bertanya dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan serta terlibat dalam diskusi. Saya ingin suasana kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan seperti itu. Baik Ibu, Ibu ingin melihat siswa lebih berani dan menjawab serta terlibat dalam diskusi kelas. Supaya suasana kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, mari kita identifikasi apa yang sudah berjalan baik dalam pelajaran Ibu di kelas dan tantangan apa yang Ibu hadapi terkait keterlibatan siswa. Ya, yang tantangan sendiri saya amati dan sudah berjalan dengan baik yaitu pada saat kegiatan kelompok kecil. Siswa biasanya lebih aktif. Namun dalam pembelajaran di depan kelas atau kelompok besar banyak yang cenderung pasif Ibu. Saya juga merasa kurang efektif dalam mengajukan pertanyaan sehingga membuat siswa kurang aktif memang dan dalam menjawab. Oh, jadi saat dalam kelompok kecil mereka berani, tetapi dalam sesi kelompok besar mereka banyak yang diam. Apakah Ibu memperhatikan kira-kira apa yang membuat siswa enggan berpartisipasi di dalam? Ya, ketika saya menjelaskan terlalu lama mungkin mereka mulai kehilangan fokus. Juga saya pikir beberapa siswa merasa malu atau ragu untuk berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya kalau menjadi kelompok besar. Ya, baik. Ketika Ibu menjelaskan terlalu lama, mereka menjadi hilang fokus dan ragu untuk berbicara di depan kelas. Menurut Ibu, apa yang saat ini membuat mereka kehilangan fokus dan ragu untuk berbicara di depan kelas? Sepertinya mereka kurang tertarik pada materi yang saya ajarkan, Bu, dan beberapa siswa lebih pasif. Mungkin apakah karena metode pengajaran atau cara Ibu yang kurang menarik atau fasilitas yang kurang, Bu? Mungkin saja. Ya, mungkin saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah mungkin Bu ya, dan kurang melibatkan siswa dalam kegiatan interaktif mungkin seperti itu ya. Oh begitu ya Bu. Menarik sebenarnya dan dipikirkan. Luar biasa. Ibu sudah mengidentifikasi beberapa faktor. Mari kita rencanakan aksi untuk memperbaiki. Jadi mungkin ada hubungan antara durasi penjelasan dan rasa percaya diri siswa. Apa strategi yang menurut Ibu bisa membantu meningkatkan keterlibatan mereka, Bu? Saya berpikir Bu, untuk memecahkan penjelasan menjadi bagian yang lebih pendek, memberikan lebih banyak kesempatan untuk tanya jawab pada siswa, dan mungkin menggunakan metode permainan atau aktivitas yang menarik atau ice breaking seperti itu. Bagus, itu strategi yang bagus. Memecahkan penjelasan dan menggunakan metode permainan dapat membantu. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang biasanya masih jadi terlibat aktif? Mungkin saya bisa menerapkan teknik acak untuk mengajukan pertanyaan, sehingga semua siswa memiliki kesempatan menjawab. Juga saya bisa membuat kelompok belajar yang lebih kecil agar mereka lebih aktif dan nyaman. Saya rasa juga itu ide yang bagus ya. Apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa ini? Saya pikir untuk lebih sering menggunakan metode diskusi kali ya, kelompok, dan memberikan edukasi agar mereka lebih tertarik mungkin.
pertanyaan acak. Iya. Dan juga menciptakan kelompok kecil menggunakan metode diskusi kelompok tadi ya, dan permainan edukatif agar mereka lebih tertarik. Iya, saya rasa seperti itu. Kapan Anda berencana untuk menerapkan strategi ini? Rencana saya mulai itu untuk minggu depan. Saya akan merencanakan kegiatan dan materi akhir pekan ini. Bagus. Jadi Anda merencanakan kegiatan langsung di akhir pekan ini ya? Dan mulai menerapkannya minggu depan. Apa langkah pertama yang ingin dimulai dulu? Maka saya akan memilih satu materi pelajaran untuk diubah menjadi aktivitas yang lebih interaktif dan merancang pertanyaan yang dapat diajukan secara acak seperti itu. Baik, apakah Ibu merasa siap untuk memulai rencana ini? Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa Ibu ini konsisten dalam menerapkannya? Dan saya siap, Bu. Saya akan membuat jadwal untuk memastikan saya melibatkan mereka dengan lebih interaktif setiap minggu. Dan saya juga akan mencatat perkembangan setiap siswa. Luar biasa Ibu, saya akan terus mendukung Ibu dan kita bisa bertemu kembali untuk melihat kemajuan yang Ibu buat. Apakah ada hal lain yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri sesi ini, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga menantikan mendengar apakah kemajuan di kelas Ibu nanti tercapai dengan maksimal. Dan saya juga nanti ingin ada konfirmasi dari Ibu tentang rencana aksi ini apakah berhasil atau tidak, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah merencanakan langkah ini? Ya, saya merasa lebih optimis dan bersemangat, Bu. Saya yakin ini akan membuat perbedaan di kelas saya nantinya. Senang Ibu mendengarkan ini. Saya percaya rencana ini akan memberikan hasil positif. Mari kita jadwalkan sesi tidak lanjut untuk membahas perkembangan di kelas ini. Terima kasih sudah berbagi hari ini. Saya juga jadi mendapat ada beberapa hal penting dari langkah-langkah yang Anda lakukan. Terima kasih juga, Bu. Jadi apakah sudah bisa kita akhiri sesi ini? Ya, sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas hari ini. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Baik Ibu Roganda, saya tadi sudah memperhatikan percakapan Ibu dengan Ibu Elizabeth dan saya sudah membuat beberapa catatan di sini juga. Namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Boleh ya, Bu? Boleh, Mas. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi di percakapan, apa yang sudah tercapai dari apa yang Ibu harapkan sebelum melakukan percakapan tadi? Baik, Pak. Dari proses coaching ini yang sudah kami lakukan, saya sudah menerapkan prinsip kemitraan serta hadir penuh dalam setiap percakapan. Oke, baik. Dari yang Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya. Ketika saya amati dari proses coachingnya juga, Ibu sudah melakukan dengan prinsip kemitraan dan juga hadir penuh sehingga dapat menjadi ide-ide si coaching dan menemukan masalah dari yang dihadapi oleh coaching. Nah, kemudian Bu, dari yang sudah saya catat juga tadi di sini, kompetensi yang Ibu kembangkan tadi sebelum Ibu melaksanakan percakapan yang kita harapkan tadi di awal, Ibu sudah melaksanakannya di dalam proses coaching tadi. Baik Bu, pertanyaan terakhir saya kepada Ibu yaitu kedepannya kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan lagi terkait proses coaching? Baik, Pak. Saya akan mengembangkan kompetensi terkait penyampaian supaya saya betul-betul dapat menggali lebih lagi tentang ide-ide dari coaching ini, Pak, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, luar biasa ya Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai nanti ke depannya. Dan terima kasih juga untuk proses yang luar biasa ini Bu. Semoga dapat semakin lebih baik dari ke depannya. Baik, Pak. Sama-sama.
Elizabeth. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Roganda. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Roganda? Sama juga Bu, puji Tuhan. Kita juga dalam keadaan sehat. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observasi ya, yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan waktu lapor. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian saya ya. Dalam rubrik penilaian saya harapkan nanti Ibu sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi untuk coaching, yaitu presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan teknik rasa. Ya. Kemudian dalam proses coaching nanti diharapkan Ibu juga memperhatikan tahapan model kita. Itulah yang menjadi rubrik penilaian yang akan saya adakan. Bagaimana Bu? Apakah Ibu paham? Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu. Oke, baik Ibu, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik Ibu, berarti ada dua kompetensi yang dikembangkannya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya. Dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu. Nanti yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif ya. Supaya saya bisa menggali potensi kunci saya dan menemukan solusi yang tepat. Baik Ibu, betul sekali. Dengan mendengar aktif memang dapat menggali kompetensi kunci dan memberi ruang untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Untuk itu pertanyaan terakhir Ibu ya, terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur seperti apa yang ingin Ibu tujukan nanti dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaian yang saya tuju nantinya itu adalah saya mampu menerapkan algoritma sesuai dengan tahapannya dan dapat menggali ide-ide dari kunci agar dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Betul Ibu, baik. Semoga dari indikator ketercapaian ini bisa nantinya tercapai dengan baik proses coaching yang akan dilaksanakan. Terima kasih Bu. Hanya ini yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silakan Ibu melakukan proses coaching dan saya berharap semoga dapat berjalan dengan harapannya sesuai dengan harapannya. Apakah Ibu sudah siap memulainya? Siap Bu, terima kasih ya Bu. Oke, baik. Selamat siang Pak Lombok. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Puji Tuhan saya juga baik dan sehat Pak. Syukurlah dan kita sekali. Amin Pak. Baik Pak, untuk pertemuan kali ini kita mau membahas apa ya Pak? Tapi sebelumnya saya minta maaf jika nantinya saya menulis beberapa poin penting terkait pembicaraan kita dan sesekali harus menunduk. Saya akan tetap berusaha fokus dan mendengarkan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Seperti ini Ibu, saya memiliki kendala yang menjadi masalah yang saya hadapi terkait mendisiplinkan siswa. Yang kami perhatikan itu di sekolah bersama dengan rekan yang lain, anak-anak itu
patuh ketika ada pengawasan dari Bapak Ibu guru. Nah, sementara yang kita harapkan itu anak-anak itu maunya sadar sendiri dan mereka bisa bertanggung jawab dan mandiri itu terdorong dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang kami alami untuk beberapa bulan terakhir ini dan itu menjadi kendala yang ingin kami selesaikan segera mungkin. Ya, nah, baik Pak. Yang saya tangkap tadi bahwa Bapak memiliki kendala dalam mendisiplinkan murid-murid ya Pak ya. Hanya disiplin ketika ada pengawasan dari guru, begitu ya Pak? Iya, betul itu. Baik Pak Lambo, kalau boleh tahu apa saja contoh kedisiplinan murid yang ada di sekolah Bapak? Baik, ketidakdisiplinan yang ada di sekolah kami itu Ibu, seperti dalam halnya dalam pelaksanaan piket kebersihan Ibu. Terkadang siswa setelah pulang sekolah itu meninggalkan kelas begitu saja, tapi itu sebagian orang. Dan itu hampir di setiap kelas ada ditemukan siswa yang demikian. Kemudian yang kedua, ketika diadakannya program RISA dan sampah ambil, beberapa siswa acuh-acuh ketika mereka melihat sampah dibiarkan aja begitu saja. Dan harapannya mereka dengan kedisiplinan dan sadar diri bisa menerapkan hal-hal yang baik yang sudah dibiasakan di sekolah. Jadi menurut Bapak apa saja penyebab utama dari permasalahan tersebut Pak? Baik, menurut pengamatan saya sendiri Bu, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri dan tanggung jawab peserta didik tersebut. Baik Pak, apa saja yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Bu, setelah kami berkolaborasi dengan rekan guru dan juga kepala sekolah, kami akan membuat observasi ke setiap kelas dan kami meminta untuk setiap kelas membuat laporan atau catatan terkait siswa yang tidak melakukan kedisiplinan seperti dalam halnya pelaksanaan tugas piket, dan juga Bapak Ibu guru akan selalu mengingatkan siswa untuk tetap disiplin dan kemudian akan membuat catatan juga terkait dengan perkembangan kedisiplinan siswa. Luar biasa tindakan yang sudah Bapak lakukan. Untuk kedepannya apa yang akan Bapak lakukan? Baik dari hasil pengamatan atau observasi dari kelas nantinya itu, dari hasil sekolah tersebut kita akan membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan kedepannya. Seperti itu. Apa saja yang sudah dilakukan dan yang direncanakan Bapak ini sangat baik. Semoga kedepannya membuat hasil yang baik sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu. Apakah Bapak siap untuk melakukan rencana ini dan bagaimana Bapak bisa memastikan konsisten dalam melakukannya? Baik, saya rasa saya sudah siap Ibu. Dan untuk melakukannya untuk tetap konsisten, saya akan membuat catatan berupa laporan dari setiap kelas, dan kemudian saya dengan rekan-rekan guru akan tetap berdiskusi, karena dengan adanya kolaborasi yang baik nantinya kita akan saling mengingatkan terkait perkembangan kedisiplinan murid. Luar biasa ya Pak. Saya akan terus mendukung dan berharap Bapak akan segera mendapatkan hasil yang baik dari upaya yang sudah dilakukan dan direncanakan. Kita bisa bertemu kembali untuk melihat kemajuan yang Bapak buat. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini Pak? Saya rasa sudah cukup Ibu sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama ya Pak. Baik Bu Elizabeth, saya tadi sudah memperhatikan percakapan Ibu dengan Bapak Menteri ya, dan saya sudah membuat beberapa catatan ya. Namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal ini, sampai boleh ya Bu. Dari yang sudah dilakukan dari percakapan tadi,
apa yang sudah tercapai dari indikator ketercapaian yang sudah dibuat sebelumnya? Baik, Bu. Dari percakapan yang sudah kami lakukan, saya sudah menerapkan prinsip coaching. Yaitu kemitraan dan menggali potensi coaching serta menerapkan aktivitas. Iya. Oke. Dari yang Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya, ya, bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan prinsip kemitraan dan terlihat ada keterbukaan antara coach dan coaching sehingga dapat menggali ide-ide dan menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Karena Ibu sudah menerapkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbeda. Dan sesuai catatan saya, Bu, bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan sudah terlaksana. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir saya, ya, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi terkait proses coaching Ibu? Oke, baik, Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi terkait present atau kehadiran penuh, supaya saya betul-betul hadir dalam percakapan dan dapat menggali lebih lagi ide-ide dari coaching tersebut. Baik, Ibu, luar biasa. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Dan terima kasih untuk proses coaching yang luar biasa hari ini. Semoga dapat semakin baik lagi ke depannya. Tentunya itu yang menjadi baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu, di percakapan kita di siang hari ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat sore Pak Lambo. Selamat sore juga Ibu Elizabeth. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Puji Tuhan sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Puji Tuhan juga, Pak, saya sehat-sehat. Baik, Pak. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Bapak dengan Ibu Roganda. Namun sebelum itu, Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, biar Bapak juga nantinya tahu ya. Dalam rubrik penilaian saya harap Bapak nantinya sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, ya kan Pak? Pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot terkait dengan teknik rasa. Kemudian dalam proses coaching juga diharapkan memperhatikan tahapan model Tirta. Itu yang menjadi rubrik penilaian yang akan saya adakan. Bagaimana Pak? Bisa dipahami? Ya, saya bisa memahami Ibu. Oke, baik Pak. Sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Pak? Tentu boleh Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik Ibu, di dalam proses coaching nanti saya mau mengembangkan kompetensi di bidang mendengarkan aktif dan juga bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Nanti yang ingin saya kembangkan, baik, berarti ada kompetensi yang dikembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa ya Pak ya. Oke, baik. Dari kedua kompetensi ini, Bapak
Kira-kira bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Ibu, kompetensi yang lebih spesifiknya yang akan saya kembangkan itu terkait mendengar aktif. Oke. Saya ingin hadir di tengah-tengah percakapan sebagai pendengar yang baik. Dengan demikian ada keterbukaan terkait masalah seperti itu. Betul sekali ya Pak ya. Dengan mendengar aktif memang dapat menggali kompetensi coaching dan memberi ruang untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir terkait indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur seperti apa yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, tolak ukur yang menjadi capaian saya nantinya, bagaimana saya bisa melakukan saya sebagai coach bisa mengikuti tahapan PIPTA, Iya. mulai dari tujuannya identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab di tahapannya itu. Seperti itu. Baik Pak, semoga dari indikator ketercapaian ini bisa nantinya tercapai dengan baik dan proses coaching yang akan dilaksanakan. Terima kasih Pak, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silakan Bapak melakukan proses coaching dan saya berharap semoga dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan harapan kita. Ya Pak? Ya, baik Bu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, selamat sore Ibu Nuranda, salam bahagia. Saya berharap Ibu dalam keadaan baik saja ya Bu. Bagaimana Ibu, apakah saya untuk mengenal kembali sekarang bahwa Ibu dalam keadaan baik? Baik Pak, Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya sehat Ibu. Tuhan kiranya kita tetap dalam keadaan sehat ya Bu. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah tahu pasti apa tujuan pertemuan dan percakapan kita hari ini. Ya kan Ibu? Iya Pak. Perlu saya tegaskan kira-kira apa yang menjadi tujuan perbincangan kita Ibu supaya pembicaraan hari ini fokus dan bisa terang. Ya baik Pak, saya akan menceritakan sedikit kendala atau masalah yang saya hadapi tentang anak didik saya. Kebetulan ada satu orang anak didik saya yang mentalnya terganggu akibat dia mendapat perlakuan kasar atau perlakuan yang baik dari keluarga. Itu Pak yang mau saya perbincangkan sama Bapak. Saya ingin mencari solusi bagaimana solusi yang akan saya dapatkan untuk memulihkan mental anak didik saya. Baik Ibu, berarti terkait adanya kondisi Ibu yang mentalnya terganggu karena sesuatu hal Ibu ada masalah yang sedang dihadapi. Iya. Baik Ibu, kira-kira menurut pantauan Ibu, mengapa masalah itu bisa terjadi kira-kira Ibu? Menurut pengakuan si siswa ini Pak ya, masalah itu terjadi karena si anak ini menurut keluarganya kurang cepat dalam bertindak atau melakukan pekerjaannya. Jadi mungkin keluarga ini kurang sabar melihat dia atau kurang sabar dalam pengajarannya untuk cepat melakukan sesuatu pekerjaan. Baik, itu kira-kira seperti mendapat sebuah tekanan ya Ibu? Iya betul Pak. Baik Ibu, apakah ada unsur lain kira-kira Ibu atau informasi yang Ibu temukan terkait pemicu dari hal tersebut Ibu? Menurut yang saya tahu tidak ada. Hanya saja si anak ini karena kurang cepat saja dalam bertindak atau misalkan dalam menjawab sesuatu apa yang ditanyakan oleh keluarga. Oke, baik. Di luar dari itu Bu, terkait masalah yang di si anak, kira-kira ada nggak kelebihan si anak yang Ibu temukan yang muncul dari dalam diri anak tersebut? Menurut saya Pak, si anak ini mempunyai banyak kelebihan. Soalnya begini, setelah kami telusuri, walaupun dia mendapat sesuatu tekanan dari keluarga, tapi masih bisa dia mengikuti pembelajaran yang memuaskan, semangat dengan ceria. Bahkan kalau saya lihat secara memahaminya di dalam, dia itu Pak termasuk orang cerdas karena dia mendapat 2,2 untuk
Ibu. Ya, terkait hal itu juga Bu, bagaimana dengan cara atau strategi yang biasa Ibu lakukan dalam pembelajaran? Apakah ada hubungan strategi yang kita lakukan dengan masalah yang ada di sana? Ya, baik Pak. Setelah ada pengakuan saya yang pertama memang sama temannya satu kelas, kemudian saya juga menanya, menggali informasi tentang si anak ini, apakah betul dia mendapat tekanan atau perlakuan kasar dari keluarganya. Dan setelah itu Pak, memang betul dia mendapat beberapa lama dia mendapat perlakuan kasar dari keluarganya. Mungkin karena dia juga sudah jadi dia di bapak, jadi mungkin kurang kasih sayang atau tanggung jawab dari keluarga yang merawat dia sejak kecilnya. Begitu. Dan solusi sudah pernah kami buat seperti itu. Saya juga kepala sekolah memanggil keluarganya Pak, kita seperti punya untuk mensosialisasikan kejadian ini supaya bisa dia dijauhkan dari keluarganya yang sering berbekas. Itulah yang kami buat seperti solusi pertama. Baik, terkait hal itu ternyata pihak sekolah dan juga termasuk itu sendiri sudah berupaya mencari informasi Bu. Iya. Tindakan yang sangat baik mungkin juga sudah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yang selanjutnya, bagaimana solusi yang akan dibuat dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi saat ini? Setelah kemarin itu Pak, kami buat kami sudah mulai sosialisasi dan kami buat tawaran kepada supaya yang menjauhkan sudah menjadi pindahan dari tempatnya yang pertama ini ke keluarga yang lain yang mungkin bersedia dan lebih bisa menjiwai dia, merawat dia Pak. Jadi si anak ini sudah kami sarankan untuk dipindahkan ke keluarga yang lain. Baik, untuk saat itu solusi yang sudah ditemukan dari hasil diskusi bersama ya Bu? Iya, betul. Baik, kemudian ini Bu, bagaimana jika yang direncanakan tidak sesuai hasilnya dengan target? Apakah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu? Apabila nanti targetnya kurang sesuai seperti yang kami harapkan, kami Pak akan membuat suatu kolaborasi antara guru dan keluarga intinya untuk mengambil inisiatif lain dalam melakukan perbaikan untuk si anak ini, untuk kenyamanan si anak dan juga kenyamanan mentalnya dan kehidupan sehari-hari. Gitu. Berarti adanya inisiatif ya Bu untuk penanggulangan masalah yang sudah dimulai. Baik Ibu, setelah sedikit banyaknya kita sudah berbincang dari tadi, apakah Ibu ada menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi saat ini? Iya betul Pak. Setelah kita mengadakan coaching ini, saya juga mendapat pandangan yang baru atau ide yang baru dari coaching kita ini Pak. Itu istilahnya membuat anak ini lebih nyaman dan memulihkan mental dia ke depannya nanti Pak. Baik Bu, ya upaya yang sudah dilakukan memang sudah luar biasa ya Bu. Bagaimana supaya masalah ini segera teratasi. Juga saya saat ini juga mendapatkan pelajaran juga dari coaching yang sudah kita lakukan. Saya juga menunggu dan ingin tahu tentang hasil dari coaching kita hari ini. Saya berharap ada solusi yang ditemukan nantinya dan ada dampak positif atau dari apa yang sudah kita bahas saat ini. Saya menunggu konfirmasi atau kabar baik nantinya dari Ibu. Semoga upaya yang dilakukan dapat dampaknya nanti masalah yang dihadapi si anak dan juga masalah yang sedang dihadapi itu juga segera terselesaikan. Iya. Jadi saya merasa sangat bahagia ketemu dengan Ibu saat ini dan saya berharap apa yang telah kita bincangkan menjadi sangat bermanfaat untuk orang lain juga ya Bu. Dan terima kasih Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Salam bahagia dan selamat sore.
Selamat sore juga Pak, terima kasih juga untuk pandangan dan coaching kita ini. Baik, sama-sama. Baik Pak Lombok, saya tadi sudah memperhatikan percakapan Bapak dengan Ibu Rolanda dan saya sudah membuat beberapa catatan. Namun sebelum saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh ya. Dari yang sudah dilakukan dari percakapan tadi, apa yang sudah tercapai dari indikator pencapaian yang sudah Bapak buat sebelumnya? Baik, sesuai dengan harapan saya tadi di awal Ibu, saya tadi berharap percakapan itu berjalan sesuai dengan alur cerita dengan tahapannya tadi. Kemudian setelah saya melakukannya, saya sudah menerapkannya tadi dan saya juga sudah hadir sebagai pendengar yang baik untuk coach tadi. Oke, baik Pak. Dari yang Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya, bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching dengan prinsip kemitraan dan terlihat ada keterbukaan antara coach dengan coachee sehingga dapat menggali ide-ide dan menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Karena Bapak sudah mendengar dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dan sesuai catatan saya di sini, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan sudah terlaksana. Baik Pak, pertanyaan terakhir yang mau saya sampaikan untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi terkait proses coaching ini? Baik, terkait harapan saya ke depannya dalam proses coaching, saya ingin meningkatkan kompetensi di bidang bagaimana saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari lawan percakapan saya atau coaching supaya masalah yang sedang dihadapi boleh ditemukan solusinya seperti itu. Oke, baik Pak, beliau sekalian, semoga apa yang Bapak harapkan dapat tercapai. Dan terima kasih untuk proses coaching yang luar biasa hari ini. Semoga dapat semakin baik lagi ke depannya Pak. Iya, terima kasih juga untuk Ibu yang sudah memotivasi saya untuk hari ini. Oke, sama-sama ya Pak.